Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati. Di sini yang dipakai di Indonesia tak malun, dari yang kalian, engkau, you kerjakan. Versi Maroko, bigofilin ama yak malun, yang mereka. Di sini kalian kerjakan. Di Quran Maroko bukan you tapi they dan. Sekarang pertanyaannya, katanya hafal sampai titik koma. Hanya ada satu tulisan, satu bacaan, satu teks. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Bukankah perbedaan-perbedaan bacaan sudah dimusnahkan, sudah dihabisi, dihilangkan oleh Utsman bin Affan? Tidak boleh ada banyak bacaan. Nah, faktanya negara-negara Afrika Utara kalau baca Al-Baqarah 85 membacanya ya malun, mereka. Kenapa Indonesia membacanya tak malun? Bukan mereka tapi you. Ini bukti bahwa daya ingat salinan-salinan dari zamannya Utsman begitu disalinkan dari generasi ke generasi di bagian sana. Rasam Utsman disalin-salin sampai ke generasi bagian sini, tidak sama. Ini memang masih pemula sih, menguasai ini itu sepertinya, tapi bagi yang tahu tentu itu baru seujung kuku ilmu Al-Quran. Kemudian banyak melakukan kesalahan tentu karena memang tidak menguasai. Imam Hafaz disebut Hafiz berulang kali. Imam Warosh disebut waris. Ya waris karo waris kan beda tuh. Kemudian ya apalagi kalau menyangkut geografi, Sudan katanya Afrika Selatan, Afrika Barat. Qatar ibu kotanya Dubai. Ya enggak lah, Qatar dan Dubai berbeda. Terutama yang saya kesal itu, dia berulang-ulang mengatakan para ulama Islam, para kiai mengatakan bahwa Al-Quran itu satu, tulisannya, bacaannya, artinya seluruh dunia satu, sama. Kemudian katanya hafal titik komanya, nyatanya beda banget. Ya ndak hafal titik koma, wong Al-Quran ndak ada titik, ndak ada komanya. Koma titik maksudnya tanda baca seperti titik koma, bukan syakal ya, bukan titiknya huruf. Jadi ungkapan-ungkapan dia memang tidak lazim, karena memang baru awal belajar mungkin. Lalu dia menunjukkan ini di Abu Dawud, hadis Abu Dawud banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita temukan di Quran yang dianggap satu seluruh dunia itu. Ya, saya sudah lama baca itu. Di Abu Dawud memang banyak riwayat-riwayat yang berbeda dengan
yang kita ketahui. Tapi kan kita sudah sepakat, seluruh dunia ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dr. Ahmad Sohro mempermasalahkan dialek. Saya membacanya hafiz, tapi ada yang membacanya hafaz. Bagi saya sini tidak terlalu substansi, wong ini hanya dialek. Waras, saya baca waris, ini juga masalah dialek. Seperti Ibnu Rus. Ibnu Rus ada yang membacanya Ibnu Rosid, ini dialek. Abdallah, Abdillah, Abdullah, Abdollah, ini sama, artinya sama. Hamba Allah, ini masalah dialek. Termasuk di Indonesia orang cenderung ngomong ustadz dengan vokal terakhir D. Ustadz. Tapi kalau Anda ke Mesir, ke Syria, ke Palestina, mereka nggak akan ngomong ustadz. Tapi ustaz. Lebih cenderung ke set. Ini juga masalah dialek. Anda bisa lihat semua rekaman-rekamannya Christian Prince, apologet Kristen Arab dari Palestina. Kalau dia ngomong ustadz, dia akan ucapkan ustaz. Ini masalah dialek. Jadi kalau ada dialeknya berbeda, jangan terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau ada masukan bahwa saya harus memperbaiki pronouns, saya harus memperbaiki tajwid, ini masukan yang positif. Dan saya akan terus belajar bahasa Arab di masa yang akan datang. Insya Allah, saya sudah berbeda. Terima kasih atas masukan itu. Sekarang, saya ingin menanggapi Profesor Ahmad Sohro. Dia katakan, dia akui, dia membenarkan apa yang saya katakan. Ada perbedaan di antara Quran Hafiz dengan Quran Waris. Namun di dalam rekamannya yang kita bisa saksikan berikut ini, dia berkata itu hanya perbedaan bacaan. Yang dimaksud perbedaan bacaan adalah huruf Arab zaman dulu tidak ada titik-titik pembeda konsonan. Sehingga ba, ta, ya, za, nun, kalau tanpa titik pembeda konsonan akan terlihat sama. Dan inilah yang membuat orang membaca huruf yang sama dengan bacaan yang berbeda. Dan Ahmad Sohro, Profesor Ahmad Sohro mengatakan semua perbedaan ini hanya perbedaan bacaan seperti itu. Dengan makna yang sama. Itu tidak sepenuhnya benar. Tulisannya Rosam Utsmani namanya. Rosam itu tulisan Utsmani, Sayyidina Utsman. Karena ditulis era Sayyidina Utsman. Yang lain dibakar, tapi yang asli tadi yang kutipan di Hafsah belum, masih utuh. Tapi yang di kertas seragam. Itulah Rosam Utsmani, seluruh dunia sama ini. Yang sama itu tulisannya. Saya punya dokumennya. Jadi Al-Quran yang sama adalah tulisannya Rosam Utsmani, dimanapun sama. Dan waktu itu tidak ada titik, tidak ada harokat, melujud. Apa melujud itu? Ya hanya rengget-rengget saja. Saya punya contohnya, ya saya tidak mungkin di zoom ya, diperbesar. Jadi itulah Mushaf Al-Imam Rosam Utsmani yang dijadikan pegangan oleh umat Islam. Yang berbeda dengan itu dibakar, yang tidak ditulis ini selain yang di Siti Hafsah belum dibakar, bukan dibakar, yang di masyarakat, supaya tidak terjadi perbedaan, tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi pertengkaran. Tulisannya sama, tapi kesamaan tulisan ini cocok dengan bacaan yang mereka hafal. Saya akan buktikan di dalam Quran-Quran yang beredar di dunia saat ini ada yang benar-benar perbedaan teks. Hurufnya, teksnya berbeda. Tapi saya baca, itu maknanya sama.
Sedangkan yang kemarin saya tunjukkan itu perbedaan teks, perbedaan bacaan lebih tepatnya, namun artinya berbeda. Bagaimana mungkin takmalun dimaknai sama dengan yakmalun? Secara literal, secara definisi, takmalun itu kamu kerjakan. Menggunakan kata ganti orang kedua jamak, kamu, kalian. Yakmalun itu menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Secara literal, terjemahan makna dari Quran Waris dan Hafiz di surah Al-Baqarah 85 ini sudah berbeda. Kalau ditafsirkan, kalau masuk ke ranah tafsir, kamu kerjakan itu pada akhirnya sama dengan yang kalian kerjakan, ini bukan urusan saya serahkan ini kepada urusan kalian. Karena itu urusan masalah tafsir. Bagaimana Quran ditafsirkan. Saya hanya membacakan teks apa adanya, di sini bilang kamu, di sana bilang mereka. Di sini bilang laknan kabiran, laknan katsiran, di sini bilang besar kabir, sini bilang katsir banyak, many. Mengenai Anda tafsirkan besar itu sama dengan banyak, ini urusan tafsir, saya tidak mau masuk, saya tidak mau ikut-ikut. Saya hanya membaca teks, memang teksnya berbeda.